Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang baru saja bergabung. Silakan ditunggu sebentar. Waalaikumsalam Kak Rizva. Selamat datang yang baru saja bergabung. Mohon ditunggu sebentar ya. Insyaallah kita akan mulai sebentar lagi. Silakan bisa sambil dibantu share ke grup-grup ya, agar tayangan ini lebih banyak disimak oleh saudara-saudara kita. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah, puji syukur tidak lupa senantiasa kita panjatkan atas kenikmatan yang luar biasa, yang jika kita hitung, kita tidak akan mungkin mampu menghitungnya, semua kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam. Betul Kak Tira, baru saja mulai. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam Kak Inawari, Kak Indah, Kak Sri, Kak Fitri, Kak Herlina, Kak Rosmi, Kak Syafrida, Kak Scorpio, Mas Dwi, Kak Ai, Kak Elda, Kak Misfi, Kak Irizan. Alhamdulillah. Selamat bergabung teman-teman semuanya. Terutama yang baru saja menyimak acara ini, insyaallah kita akan mempraktekkan terapi Al-Quran nanti jam 20.40 ya teman-teman ya. Jam 20.40. Malam Jumat insyaallah ya. Malam yang mudah-mudahan menjadi momentum, titik balik kehidupan kita. Menjadi lebih bahagia, menjadi lebih ceria, hidup kita penuh keajaiban. Yang punya sakit hati insyaallah sembuh sakit hatinya. Kak Lia, silakan Kak Lia Mulyati, boleh-boleh saja. Yang penting tetap berwudu. Mudah-mudahan malam ini menjadi titik balik kehidupan kita. Momentum kita mendapatkan rezeki berlimpah. Momentum hati kita berdamai dengan orang-orang yang mungkin saat ini berkonflik dengan kita ya. Bismillah. Terima kasih Kak Sri sudah hadir. Waalaikumsalam Kak AN, Kak Dapur Baba, Kak Iva. Kita sedikit melanjutkan pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu. Oh ya teman-teman. Waalaikumsalam Kak Prapti. Kita rencana menyusun ulang ya untuk agenda live-nya. Jadi mohon maaf tidak bisa setiap hari. Mungkin setiap hari tetapi tidak bisa pagi dan malam. Misalkan hari ini ya, tadi pagi libur, maka malamnya live gitu. Mungkin besok pagi ada live tapi mungkin malamnya libur. Seperti itu. Kemudian Sabtu bisa jadi live-nya pagi atau mungkin nanti malam. Ya, jadi sehari mungkin hanya sekali live. Tapi insya Allah nanti saya sedang melakukan perekrutan untuk praktisi terapi langit, dan insya Allah nanti saya sendiri yang langsung memberikan training, dan mudah-mudahan nanti bisa live lebih lama, live lebih sering,
Ya Kak Mimi, mudah-mudahan badainya segera berlalu ya, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, ya, tidak kurang satu apapun. Ya, insya Allah nanti kita akan coba rutinkan live. Kita ada rencana mungkin sekitar 1 pekan lagi kita rutin live dari mulai pagi, siang, sore, malam. Seperti itu, pagi, siang, sore, malam. Tetapi kalau khusus yang forum saya hanya sempat mungkin sehari memberikan materi 1 kali. Entah itu di pagi harinya, atau mungkin di siang harinya, atau sorenya, atau malamnya. Seperti itu. Nah, insya Allah jadwal nanti akan saya share di grup. Ya. Dan insya Allah nanti tim yang akan menyampaikan terapinya, itu tim yang sudah melalui proses seleksi. Sehingga teman-teman ya tidak perlu ragu, ya tidak perlu mungkin tidak hanya sekedar mengandalkan live yang di situ ada saya, ya. Insya Allah nanti tim praktis yang lain juga malah justru insya Allah lebih bagus ya, kapasitasnya lebih mumpuni, lebih berkualitas, dan mungkin nanti pembahasannya lebih mendalam. Beda orang beda cerita, betul memang sih. Tapi insya Allah bisa jadi nanti teman-teman malah lebih ini ya, lebih cocok, lebih serak, lebih klik begitu ya dengan praktisi kami yang lain begitu. Karena memang kapasitas keilmuannya berbeda. Jadi kapasitas tim kami malah justru ya sangat-sangat insya Allah lebih berkualitas dibandingkan dengan diri saya yang mungkin ya tidak memiliki kapasitas keilmuan yang cukup. Jadi saya insya Allah tidak bisa membahas terlalu dalam ya soal keilmuan begitu. Jadi ya pembahasannya ringan-ringan saja begitu. Untuk terapinya sama Kak Fitri, terapinya seputar ya apapun itu, masalah keluarga, kemudian masalah apa? Sakit kronis, sakit non medis, sakit medis seperti itu. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sari. Nah, kita waktu itu kemarin ya, kalau tidak salah kita membahas tentang sihir, macam-macam sihir. Untuk masalah anak, Kak Rosmiati, silakan nanti bisa bergabung di channel Child Dream. Sudah rutin ya. Sudah rutin kita praktekkan, kita live streaming. Kak Rosmiati ya, silakan bergabung di channel Child Dream. Begitu. Siap, insya Allah Kak Desmeri. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa infokan segera. Nah, teman-teman semuanya, sahabatku, saudaraku yang saya cintai karena Allah. Jadi, kita kemarin sudah membahas tentang sihir. Ada sihir perceraian, ada sihir pelet, ya. Kita ambil dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, ya, karya Syekh Wahid Abdussalam Bali. Sering masuk angin, ya sering masuk angin bisa jadi, ya, nanti mudah-mudahan hanya faktor medis saja, kita nanti bantu. Mudah-mudahan nanti bisa lebih kebal ya imunitasnya. Silakan Kak Odise jika ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, mudah-mudahan kita nanti akan bisa membantu menyembuhkan teman-teman ya atas izin Allah dengan perantara terapi Al-Quran. Ada sihir perceraian, ada sihir pelet, ada sihir tipuan penglihatan. Halo, apakah jaringannya lancar? Ini ada yang sudah mulai memberikan kode jaringannya kurang lancar. Ya, tiba-tiba benci sama suami harus waspada. It's me girl, ya. It's me girl. Wah, fasih sekali ya pengucapannya ya. Ini kalau orang lain belum tentu bisa mengucapkan sefasih ini loh. Ya, silakan teman-teman yang tiba-tiba benci dengan suaminya perlu waspada. Karena ini bisa jadi ada sihir perceraian, ya, atau yang dinamakan sihir tafrik. Begitu. Kalau sholat dan zikir selalu mengantuk, ya, itu pokoknya yang terkait dengan gangguan ibadah, malas sholat, ngantuk ketika sholat, lupa rakaat sholat, malas berzikir, pusing ketika berzikir, mengantuk luar biasa, maka ini sudah bisa dipastikan adalah gangguan setan. Tapi belum tentu kiriman ya, karena setan itu ada di sekitar kita. Dan yang paling dominan mengganggu kita adalah jin korin. Ya, jin korin ini adalah jin yang selalu mendampingi kita, mengikuti kita kemanapun kita pergi. Ya, dan mereka ini hanya bisa dilemahkan pengaruhnya, tetapi tidak bisa disingkirkan.
Seperti itu. Yang bisa melemahkan pengaruhnya hanya Nabi saja, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga diikuti oleh jin korin. Tetapi jin korin yang mendampingi Rasulullah itu bisa ditaklukkan oleh Rasulullah dan bisa masuk ke dalam Islam. Nah, kita manusia biasa tidak bisa menaklukkan jin korin yang ada di sekitar kita. Jadi makanya teman-teman, kalau ngelepas baju, pakai baju itu berdoa ya. Bismillah saja sudah cukup, insya Allah. Sehingga mereka tidak bisa melihat aurat kita. Seperti itu. Ya, ada sihir perceraian, hati-hati yang PR saya sudah siap. Sudah hafal ya, Kak Ari ya? Sudah hafal 2 ayat terakhir Al-Baqarah? Alhamdulillah. Ya. Sering masuk angin semenjak ikut terapi ruqyah, alhamdulillah sehat. Nah, ini alhamdulillah ya, salah satu manfaat terapi Al-Quran. Nah, tadi ada yang kebetulan, ada yang tanya juga sering masuk angin. Nah, ini solusinya, ikuti terapi Al-Quran. Seperti itu. Kenapa anakku selalu dibenci teman sekolahnya padahal nggak nakal? Nah, ini banyak faktor memang ya. Banyak faktor kalau terkait anak ini, kita sudah siapkan forum khusus, nanti bisa dikonsultasikan dengan Ustadz Amri. Beliau memang pakar soal parenting, pakar tentang permasalahan anak, ya. Jadi bisa jadi memang kalau ada anak yang nggak suka dengan anak yang lain, ini memang bisa jadi memang beda vibrasi, beda kelakuan, beda karakter. Nah, padahal anaknya tidak nakal, justru itu karena tidak nakal, ya. Bisa jadi teman-teman yang lain mungkin, ya, katakanlah satu geng atau mungkin mereka pendidikannya berbeda dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini, ya betul sekali, Kak Ifah ya, jangan berperan kalau soal anak. Nanti lebih jelas itu rutin dibahas oleh Ustadz Amri. Insya Allah setiap pagi ya, pagi itu jam 8. Begitu. Mudah cemas kalau dengar ayat-ayat ruqyah langsung mual. Iya, Kak Lina, itu merupakan pertanda gangguan, silakan rutin ya, rutin mengikuti. Saya selalu baik orang lain tapi dibalasnya dengan keburukan. Ya, disyukuri. Disyukuri saja. Selalu Kak Naono selalu baik ke orang lain tapi dibalasnya sakit hati. Jangan pernah berharap pada manusia. Jangan pernah berharap pada makhluk. Jadi, apapun kebaikan yang kita lakukan, carilah ridhonya Allah. Begitu ya. Jangan minta balasan kepada orang lain. Hasilnya nanti kecewa. Begitu ya, Kak Naono. Karena kalau ciri-ciri kita berbuat baik bukan karena Allah, seringkali kita minta balasan ke orang lain dan ketika dibalasnya bukan dengan kebaikan juga, itu kecewa. Nah, maka jangan cari cintanya makhluk. Begitu. Kak Isma, akun Terapi Langit khusus pembahasan masalah anak itu namanya Child Dream. Child Dream. C-H-I-L-D, child ya. Bahasa Inggrisnya anak. Child Dream. Dream itu mimpi. Child Dream. Nanti silakan ketemu. Insya Allah ya. Selalu difitnah. Ya. Fitnah itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Insya Allah ya. Itu cara Allah mengurangi dosa kita itu banyak caranya. Kita mungkin lecet ya. Mungkin jatuh kita badan jadi lecet misalkan. Itu mengurangi dosa. Kita tertusuk duri itu mengurangi dosa. Kita difitnah, diomongin di belakang itu ngurangin dosa. Ya, jadi lihat dari sudut pandang yang lain. Kak Mas Dwi aja ngeprank. Oh, tak prank kok ya. Prank saya seringkali mendadak. Tapi pranknya prank berkonsep ya. Sebetulnya konsep prank itu kan kayak bohong ya kan. Padahal bohong di dalam Islam itu tidak boleh tetap. Nah, tapi konsep saya itu sebenarnya bukan niat membohongi ya. Tapi saya ingin menunjukkan ada sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil. Itu. Kak Beni coba pindah ke akun Coach Mufti. Mudah-mudahan tidak bermasalah jaringannya. Waalaikumsalam Kak Mbak Pujiati. Kak Mama Osep, ini kalau saya fokus menjawab pertanyaan teman-teman, nggak sempat membahas soal sihir, gimana? Nggak apa-apa ya? Jadi temanya berantakan, acak-acakan, bahasa Inggrisnya ngalor ngidul. Gitu ya. Nggak apa-apa ya. Lebih baik fokus menjawab pertanyaan atau fokus membahas topik sesuai tema. Atau 50-50 ya mungkin ya, enaknya.
Ya, Mamah Osep silakan. Sakit lambung, ikuti terapinya rutin. Insya Allah nanti mudah-mudahan ada perubahan. Kak Love Story, oke, benci dengan suami, hati-hati. Itu merupakan, bisa jadi ada dua macam gangguan. Ya, kalau bukan berasal dari gangguan jin dasim, perusak rumah tangga, berarti ada kemungkinan sihir tafrik, kiriman orang. Sihir tafrik, kiriman orang ini adalah sihir pemisah rumah tangga. Entah itu orang yang dulunya benci dengan kita, atau dulunya senang dengan kita, atau senang dengan suami, tetapi gagal mendapatkan cintanya. Tapi jangan kemudian buru-buru menuduh orang lain. Fokuslah mencari solusinya. Begitu ya. Jangan mencari ini siapa sih yang ngirim-ngirim sihir. Jangan buru-buru menuduh itu sihir, kiriman, ini kena santet dan seterusnya. Intinya jangan lebay, fokus saja mencari cintanya Allah. Nah, maka teman-teman semuanya, kuncinya begini. Kita kan tidak perlu mencari pengirimnya ya. Ini seolah pembahasan ini sesuai dengan apa yang teman-teman rasakan saat ini. Saya insya Allah bisa memahami ya. Bukan karena saya bisa menerawang, membaca pikiran, tidak. Karena saya sudah diberikan amanah dari Allah untuk membersami banyak orang sejak sekitar tahun 2010. Ya, alhamdulillah melalui perantara pengobatan Al-Quran banyak orang yang kemudian merasakan manfaatnya. Nah, sehingga saya bisa memahami apa sih masalah teman-teman. Entah itu benci dengan suami. Betul sekali Kak Heru. Bisa jadi nanti jadinya suudzon kalau kita mikirkan siapa sih yang ngirim. Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Gitu. Nah, insya Allah kita akan membahas tentang ya banyak penyebab apa sih masalah kehidupan. Dari mulai masalah teman-teman dengan suami, masalah dengan suami orang gitu ya. Artinya tadinya baik-baik saja kok muncul benih-benih yang terlarang begitu. Nah, ini masalah juga. Jadi ya singkat kata perselingkuhan begitu ya. Atau mungkin barangkali pasangan kita yang kemudian mulai tergoda atau cekcok dengan mertuanya, dengan orang tuanya, atau permasalahan dengan anak. Nah, ini semuanya intinya kalau dalam kajian kita itu ada beberapa penyebab. Penyebabnya adalah jin dasim, jin yang ada di rumah-rumah, dan itu biasanya media yang digunakan jin dasim itu adalah kalau tidak masuk ke boneka, masuknya ke foto-foto di dalam rumah, foto makhluk bernyawa atau mungkin patung-patung begitu ya. Maka inilah alasan kenapa saya minta ayo teman-teman foto makhluk bernyawanya diturunkan, ditutup, masukkan ke album. Wah, tapi foto pernikahan ya tidak mengurangi esensi pernikahan itu sendiri kan. Apa iya gara-gara fotonya ditutup, dimasukin ke album, terus kemudian teman-teman jadi marah-marahan? Justru sebaliknya, keluarganya malah jadi semakin damai loh. Kalau di rumah nggak ada foto-foto makhluk bernyawa. Begitu. Ya, Kak Heru Melati kadang banyak curhat sama lawan jenis ini, makanya kemudian Allah larang, wala taqrabuz zina. Ya, janganlah mendekati zina. Mendekati zina itu dari mulai chat, dari mulai chattingan. Sebelum chattingan itu sudah terjadi. Dari apa? Dari nge-like. Dari nge-like status lawan jenis. Kagum dengan postingan lawan jenis. Si lawan jenis itu pun juga mancing-mancing. Jadi karakter cewek cowok, kalau cewek ini pingin dilihat, ya si cewek, perempuan, pingin dilihat, kalau laki-laki ingin melihat. Bedanya cuma me dan di. Simpel sekali. Cewek ini pingin di sweet-sweet, cowok ingin menyuit-nyuit gitu ya. Saya nggak bisa bersiul. Cuit-cuit, intinya gitulah. Maka hati-hati dengan ya dengan apa ya istilahnya langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Ya. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa kemudian iya memedi ya? Kenapa kemudian Allah sebutkan langkah-langkah setan? Karena setan itu langkahnya bertahap, tidak kemudian langsung menjerumuskan kepada perzinaan, ya. Tetapi dengan sebuah langkah-langkah yang awalnya mungkin seolah sepele, ya. Cuma nge-like, nggak dosa, kayaknya nggak dosa, cuma nge-like foto cewek gitu kan. Kayaknya nggak dosa. Cuman nge-like doang.
Itu bagian dari langkah-langkah setan, teman-teman. Seolah-olah tidak terasa. Tapi nanti, dari mulai nge-like, mau komentar. Masya Allah ukhti. Masya Allah ukhti, hijabnya Masya Allah anggun, gitu ya. Bahkan itu menyerang ya mereka yang sudah menutup aurat secara sempurna dengan pakai niqab, ya, pakai cadar, seperti itu. Alhamdulillah rumah tangga Adam Ayam cuma suami cerewet. Alhamdulillah, disyukuri Kak Ragil. Ya, disyukuri. Fokus dulu dengan apa yang sudah Allah titipkan ke dalam kehidupan kita. Begitu. Masih nggak boleh nurunin foto sama suami. Yuk dialog Kak Sandy. Kira-kira nggak bolehnya kenapa? Gitu. Sambil nyampaikannya itu yang lemah lembut di saat yang tepat dengan cara yang tepat. Ya, dialog yuk dengan suami. Mas. Sambil dielus-elus gitu loh. Yang jomblo jangan bayangin ya. Ini ada yang tuna asmara, jangan dibayangin. Pas lagi suami mungkin dalam kondisi, misalkan pulang kerja capek, dipijitin. Mas, ngobrol yuk. Gitu. Kalau misalnya lagi capek nggak bisa ngobrol, ya sudah. Cari waktu yang tepat, yang pas lagi bahagia, suami habis gajian, dapat setelah nerima misalkan gaji ke-13, atau mungkin pas, ya kelihatan dari raut mukanya begitu ya, diajar dialog. Begitu. Ya, jadi jangan kemudian pas kondisinya lagi nggak pas, suami lagi setelah dimarahin, ya pulang-pulang kerja dimarahin sama bosnya, kita ngobrol, Mas foto turunin yuk. Bahasanya nggak bagus, apalagi dipakai bahasa-bahasa yang kurang bagus, kurang sopan, ya terkesan nyuruh-nyuruh, maka ini ya jelas nggak boleh sama suami. Begitu. Sudah diturunin tinggal satu, alhamdulillah Kak Lisna, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, maka teman-teman, foto itu bisa menjadi sebuah media, ya, tempat tinggal jin dasim. Sudah banyak testimoni loh, sangat-sangat banyak banget testimoni. Setelah foto makhluk bernyawa diturunkan, rumah tangganya adem ayem coba. Suaminya itu mutusin pelakor coba. Ya, suaminya nggak lagi emosian. Jadi hawanya nggak lagi panas, sudah nggak bisa emosi sama sekali. Begitu. Ya, jadi teman-teman, ini perlu, apalagi boneka-boneka ya. Boneka kalau nggak sedang dipakai silahkan dimasukkan ke dalam lemari atau dimasukkan ke dalam kardus. Itu boleh Kak Beni, silakan fotonya disimpan di dalam dus. Saya tidak memerintahkan, tidak menyarankan untuk dibakar ya. Tidak perlu dibakar. Tapi cukup dimasukkan ke dalam album foto. Foto dirunkan anak-anak bisa rukun, insya Allah Kak Ahura. Ya, kalau misalkan masih ada terjadi percekcokan, berarti ada penyebab yang lain. Seperti itu. Kok yang jelek suami terus, maksudnya gimana ini Kak Fatih? Tidak ada foto adanya kalender caleg. Nah, caleg kan berarti ada fotonya tuh. Ya, ada fotonya makhluk bernyawa juga. Termasuk foto di kalender. Ya, teman-teman yang boneka boba gimana? Boba ini kayak semacam gelas ya. Insya Allah tidak menjadi masalah. Tapi kalau ragu-ragu bisa dimasukkan ke kardus selama tidak dipakai. Ya, pokoknya yang menyerupai binatang, menyerupai makhluk bernyawa, begitu ya. Kalau robot mudah-mudahan tidak. Apalagi foto caleg gagal itu ya, semakin stres, nanti yang masuk adalah jin stres tuh. Karena caleg gagal nyalek biasanya kan stres. Gitu. Kalau boneka, sebentar, semakin banyak pertanyaan nih. Ya. Maka teman-teman, itu ikhtiar pertama untuk menyingkirkan gangguan jin atau sihir, ya. Ini kita ambil dari kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaitan. Itu. Nah, maka teman-teman, ini sedikit saya ringkas ya. Nah, termasuk teman-teman, ini tadi ada laporan bahwa istrinya sudah tidak ada hasrat, ya. Istrinya sang istri tidak punya hasrat kepada suami. Nah, ini dikhawatirkan juga termasuk gangguan. Ya. Maka hati-hati teman-teman, banyak membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya. Dan amalkan ayat kursi, insyaallah benteng yang luar biasa.
di rumah itu sering diperdengarkan murotal ya. Baik kita setel melalui misalkan speaker ataupun mungkin kita baca secara rutin. Seperti itu. Ya, intinya betul sekali. Teman-teman yang sudah membantu menjawab, terima kasih banyak ya. Karena tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena banyaknya komentar. Kak Miss Miwati, ibu saya menemukan jimat di jaket almarhum bapak, diapakan? Kak Miss Miwati, silakan jimatnya itu dibakar. Ya, wajib dibakar, jangan hanya sekedar dibuang. Bacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, diludahkan ke jimatnya, terus kemudian baru dibakar. Seperti itu. Termasuk foto para habaib, ya? Ya, termasuk, silakan jangan dipajang. Foto-foto ulama tidak kemudian membuat jin itu takut masuk, malah justru masuk. Gitu ya, silakan bisa dibuktikan. Ini berdasarkan sedikit pengalaman saya mendampingi banyak orang ya sejak tahun 2010. Simple sekali permasalahan kehidupan bisa selesai hanya dengan awalnya ya, ikhtiarnya dengan menutup foto. Kak Maisarah punya pasien yang mau berpisah, mereka selalu bertengkar sampai yang suami apa nih? Ya Kak Maisarah coba ya mulai diberikan saran tuh, barangkali di rumahnya ya ada foto, ada patung, barangkali mereka kurang ibadah begitu ya. Karena kalau minim ibadah, tidak pernah sholat apalagi, itu jelas pintu celah ya masuknya setan gitu. Sering kesurupan ini ya karena benteng keimanan kita lemah. Jadi perbanyak, pokoknya dikuatkan dengan sholat ya. Orang-orang yang tegak sholatnya itu insya Allah tidak akan bisa kesurupan. Paling gangguan-gangguan ringan saja. Bentengi dengan zikir pagi sore dan ayat kursi. Ya, belum mulai Kak Nur Hayati, insya Allah sebentar lagi ya. Dizolimi orang termasuk mengurangi dosa, insya Allah mengurangi dosa. Tapi cek dulu, jangan kemudian kita introspeksi ya, ini termasuk untuk diri saya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang playing victim. Ya, playing victim itu merasa kita yang tersakiti. Bisa jadi justru kita yang bersalah. Gitu. Kita merasa bersalah, walaupun belum tentu kita salah, nggak apa-apa. Tidak akan pernah rugi orang yang merasa bersalah. Gitu. Intinya mengalah dan jangan pernah menuduh orang lain zolim kepada kita. Kita introspeksi, jadikan sebuah pelajaran. Oh, jangan-jangan ada ucapan saya yang menyakitinya. Ada perbuatan saya yang tanpa sadar saya menyakiti dia. Ya, ya seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar orang lain zolim kepada kita, disyukuri saja, dimaafkan. Insya Allah tidak akan pernah rugi memaafkan orang lain. Gitu ya. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang masih ya bergabung setia. Perut bengkak, Kak user, coba cek medis dulu. Betul sekali Kak Mismiwati, mengalah demi kebaikan. Oh, di Kaltim sudah jam 21.30 ya? Oke. Kak Bunda Tri, foto keluarga dipajang. Ya, diusahakan pelan-pelan. Ya, jelaskan ke keluarga bahwa foto-foto itu bisa menjadi media tempat tinggal jin atau sihir kiriman. Seperti itu. Kalau hari Kamis live-nya cuma malam saja. Nah, nanti kita atur jadwalnya ya, Kak Melati. Mudah-mudahan nanti kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Kak Rosmiati, anak main game biar berhenti, nanti bahas di akun Child Dream ya. Kita sudah siapkan akun khusus. Ini akun kami juga, akun Terapi Langit, tetapi praktisinya berbeda. Beliau adalah Ustadz Amri, memang pakarnya parenting. Seperti itu. Di rumah banyak cicak, silakan diberikan racun cicak Kak Indah. Ya, silakan, banyak di marketplace racun cicak. Saya rekomendasikan teman-teman ya untuk membeli racun cicak. Insya Allah nanti matinya mati kering dan itu akan mengurangi gangguan. Karena salah satu hewan yang menjadi media sihir itu adalah cicak. Ya, jadi ada cicak, ada kecoa, kemudian kelabang, tikus, ular, ya, itu adalah binatang-binatang yang menjadi media sihir. Seperti itu. Betul, wani ngalah. Kok jadi pakai ain ya? Mas Dwi Trilili, wani ngalah luhur wekasane. Itu bahasa mana tuh? Saya orang Jawa tapi kadang nggak mudeng loh dengan bahasa Jawa. Belum mulai Kak Sofa? Wah, sudah jam 20.39. Kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu.
minta air doa karena jualan saya sama sekali nggak laku-laku. Kak Riza, ya insya Allah nanti yang tokonya kurang laku, terlihat tutup, silakan siapkan air 1 ember. Siapkan air 1 ember. Bukan hanya sekedar 1 gelas ya, air 1 ember. Ya betul, silakan wudhu terlebih dahulu. Kita mulai dalam 3 menit lagi. Banyak cicak dan kecoa, ya silakan. Perhatikan juga lingkungan, barangkali memang lingkungannya kotor, gitu ya. Silakan nanti dicek juga lingkungan sekitar. Tapi kalau memang lingkungan sudah bersih, ternyata masih ada hewan-hewan yang kotor dan menjijikan, maka kemungkinan ada sihir, ya. Jadi nanti dibuktikan ya, dibuktikan setelah teman-teman rutin meruqyah rumah dan meruqyah diri, hewan-hewan itu hilang nggak? Karena banyak kasus setelah diruqyah, cicak pada mati, kecoa mati, kemudian ada ketemu ular yang sudah lemes. Gitu. Nah ini berarti insya Allah kemungkinan fix ya, hewan-hewan tersebut memang hewan pengantar sihir. Gitu. Kalau anjing di rumah, ini anjingnya siapa Kak Ayemi? Anjingnya siapa? Peliharaan tetangga atau maksudnya di lingkungan sekitar sering mondar-mandir? Ya. Kalau anjing hitam legam ya, itu memang dia bisa menjadi perantara sihir atau bisa jadi itu memang setannya. Khusus yang anjing hitam legam gitu. Siap Kak Ani nih ya. Silakan untuk promil bisa bergabung itu. Oh, anjing tetangga. Oke. Sudah siap ya? Karena sudah larut malam. Ini pembahasannya cukup panjang. Jadi banyak sekali sihir dan ini nyata teman-teman. Betul, khusus yang anjing hitam legam. Ya, itu memang bisa anjing beneran atau bisa jadi jelmaan setan gitu. Kalau kucing tidak. Insya Allah kucing itu makhluk yang baik. Begitu ya. Setelah ikut ruqyah cicak mati selalu dapat ruangan dan kepiting. Wah, ada kepiting juga. Kak Fitra sekalian diternak tuh. Ya, jadi ternak kepiting nanti buka resto masakan kepiting gitu. Tapi kadang memang aneh-aneh sih, gitu ya. Oke, teman-teman. Kalau lihat sekelebat lewat dalam rumah, ya berpikir positif saja. Siapa tahu ada ini orang lagi latihan ninja, gitu ya. Oke, saya tutup dulu komentarnya ya. Binatang kolomonggo. Kolomonggo itu gimana sih? Kolo-kolo monggo gitu ya. Saya nggak paham. Nanti coba saya searching. Saya tutup dulu komentarnya. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon maaf banget. Saya tutup komentarnya. Mudah-mudahan teman-teman tidak baper, komentarnya saya tutup. Oh, laba-laba. Kayak tarantula. Sebentar, nanti saya cek ya. Nanti saya cek di kitab ini. Karena sependek pengetahuan saya, laba-laba itu tidak termasuk. Ya, laba-laba tidak termasuk. Tidak termasuk binatang pengantar sihir. Apalagi kalau kita ingat ya, kisahnya laba-laba ini menolong Rasulullah. Ya. Melindungi Rasulullah. Sebentar, saya tutup komentarnya. Kita tutup komentarnya. Bismillah. Oke. Teman-teman yang ingin berkomentar, silakan bisa pindah ke akun satunya. Coach Mufti. Ya. Karena yang akun satunya ini tidak saya matikan komentarnya. Tapi bagi teman-teman yang ingin nyaman tanpa komentar, silakan bisa pindah ke akun Terapi Langit. Begitu. Nah, iya, pegang anjing najis. Sebetulnya yang najis itu air liurnya ya. Anjing itu yang najis itu adalah air liurnya gitu. Tapi pegang tangan pacar romantis. Ya betul sekali. Wah, ini tamparan bagi banyak tuna as. Kalau tuna asmara insya Allah terjaga ya. Bagi mereka yang menuju pernikahan tetapi dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang mengundang murkanya Allah gitu. Tapi anjing ini bisa kita ambil pelajaran loh teman-teman. Ya, kita bisa mengambil pelajaran dari anjing. Bisa kita jadikan pelajaran khusus untuk menampar mereka yang istilahnya apa ya?
pisang makan pisang, kaum melambai, kaum melambai, kaum LGBT. Itu kita bisa belajar, kita bisa memberikan pelajaran tentang anjing kepada kaum LGBT. Ya, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah, ini bicara anjing ya. Mohon maaf ini agak sedikit kasar. Mudah-mudahan tidak kasar karena ini bicara anjing. Mohon maaf, seanjing-anjingnya anjing, ya, seanjing-anjingnya anjing, mereka mau nggak dengan sesama? Tidak mau kan? Pasti anjing cowok, ya nubruknya anjing cewek, ya kan? Nggak ada kemudian anjing cowok gitu-gituan sama anjing cowok, kan gitu. Pasti gitu-gituannya ya pakai dengan lawan jenis. Nah, ini pelajaran yang luar biasa, yang bisa kemudian kita tunjukkan kepada kaum yang melambai. Begitu. Ya, oke, bismillah kita mulai. Jengring itu apa? Jengring. Kok banyak istilah yang aneh ya. Yuk kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan terapi Al-Qur'an. Silakan dekatkan gelasnya ini dengan apa nih? Dengan handphone. Terus kemudian keraskan suara handphonenya. Terus kemudian kalau bisa teman-teman berada di ruangan yang sering terjadi kejadian aneh. Misalkan sering ditemukan cicak mati, kecoa mati, atau mungkin muncul bau-bauan yang busuk atau bau wangi di sumber itu, ya silakan teman-teman ya fokusnya di situ. Atau kalau misalkan suara handphonenya bisa sekeras mungkin, nggak apa-apa, tidak harus di titik yang terjadi kejadian aneh, begitu. Ya, kelabang silakan dibunuh saja, ya kalau muncul jangan dipelihara. Oke, walaupun banyak orang memelihara kelabang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa kepada Allah. Saya izin minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Yuk, letakkan tangan, dua tangan ya, kanan kiri. Ya, tikus bisa menjadi media sihir, Kak. Tikus silakan dibunuh. Bisa dipakai ini. Jangan dibakar ya. Kita dilarang membakar makhluk Allah, walaupun itu binatang-binatang yang menjijikan ataupun yang berbahaya, semacam ular, tikus, kelabang, dan seterusnya. Ini jangan dibakar. Kalau perlu dibunuhnya itu dengan dipukul tapi sekali pukul, ya biar mengurangi rasa sakit. Oh, mati sendiri ya, kemungkinan berarti ketika sudah ikut ruqyah ya Kak, ya Kak Bidadari. Mudah-mudahan memang jika itu pengaruh sihir, mudah-mudahan bisa hilang. Oke teman-teman, kita mulai ya. Mohon maaf yang komentar sementara saya abaikan dulu ya. Ya silakan teman-teman dipegang dada dan perutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yuk ucapkan, ikuti ucapan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillah, ya Allah, malam ini, detik ini, aku mohon pertolonganmu ya Allah. Sambil diusap ya. Aku memohon pertolonganmu ya Allah. Jika ada penyakit di badanku, baik medis ataupun non-medis, ya Allah, angkatlah, keluarkanlah, hancurkanlah ya Allah. Aku memohon kepadamu dengan perantara ayat-ayatmu. Ya Allah, jika ada penyakit ain di badanku, hancurkan ya Allah. Jika ada sihir di badanku, kembalikan ya Allah kepada tukang sihir yang mengirimkannya. Ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan leluhurku apabila selama hidupnya berbuat kesyirikan, meletakkan sesajen, menyimpan jimat, dan bekerja sama
dengan bangsa jin dalam bentuk apapun. Ya Allah, dengan namamu aku berlepas diri dari perbuatan mereka. Jika perbuatan mereka mengakibatkan datangnya gangguan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab, masuk ke dalam badanku ya Allah, keluarkan ya Allah. Jika mereka tidak mau keluar, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi sebagai racun yang panas, sebagai racun yang membakar mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke dada dan perut, kemudian tiupkan ke air, bismillah, kemudian tiupkan ke depan, bismillah, Allah Akbar. Bagi yang sudah menyiapkan air 1 ember, silakan bisa ditiupkan ke air 1 ember. Bismillah. Kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan ke dada dan perut kita. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Kemudian jika yang sudah siapkan air 1 ember, tiupkan. Kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke dada dan perut, bismillah. Kemudian ke air, bismillah. Yang sudah mau muntah, jangan ditahan ya, terus saja langsung tarik ke atas yang sudah mau muntah. Kemudian batuk-batukan. Yang belum ada reaksi, yuk lanjutkan bacaan Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke badan kita, bismillah. Tiupkan ke air. Kemudian tiupkan ke air yang sudah disiapkan, jika sudah menyiapkan 1 ember. Kemudian tiupkan ke sebelah kanan, teman-teman. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai musuh Allah. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke badan kita. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air 1 ember kalau sudah menyiapkan. Kalau belum nggak apa-apa. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri. Ya, sambil ucapkan bismillah, Allahu Akbar, keluar wahai jin terkutuk. Sambil dibentak, teman-teman ya. Jangan berlemah lembut, ucapannya agak keras. Yuk tarik, teman-teman. Sampai di tenggorokan, ya. Silakan teman-teman baca Al-Insyirah, Alam Nasrah. Kalau belum hafal, silakan teman-teman cukup dengarkan saja, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tiupkan ke dada kita. Terus kemudian kita ucapkan ya bagi teman-teman yang masih ada rasa benci, rasa dendam, sakit hati, sedih, apapun itu, emosi negatif ya, ya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan agak keras dan ini diusapnya pelan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bahagia, aku penuh dengan kebahagiaan, rizkiku semakin mendekat, hatiku damai, hatiku mendamaikan orang lain. Aku pemaaf, aku penyabar, bukan aku kalau pemarah. Aku maafkan orang-orang yang telah menyakitiku. Ya Allah, aku begitu sabar. Kesabaranku seluas samudra. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku, keluarkan ya Allah melalui mulutku atau melalui arah yang Engkau kehendaki. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Kemudian kita baca Al-Zalzalah. Kalau belum hafal, cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan ke dada kita. Bismillah. Tarik ke atas teman-teman, tarik ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Batuk-batukan yuk sambil didorong ke depan. Bismillah, Allah Akbar. Ya, silakan pegang bagian yang sakit. Ya, pegang bagian yang sakit. Kalau nggak ada yang sakit, cukup pegang dada dan perut seperti ini. Kalau termasuk kalau sakit semuanya, ya pegang dada dan perut seperti ini. Ya Allah, jadikan ayat-ayat yang akan saya baca ini, ya Allah, sebagai ayat penyembuh yang menyembuhkan saudara kami yang sedang menonton tayangan ini, ya Allah. Jadikan ayat ini ayat penyembuh segala keluhan medis ataupun non-medis yang sedang diderita saudara kami, ya Allah. Sembuhkan, ya Allah, dengan izin-Mu. Apapun keluhannya, sembuhkan, ya Allah, dengan kekuatan-Mu. Apapun bentuk gangguannya, hancurkan, ya Allah, gangguannya dengan ayat-ayat-Mu. Hancurkan penyakit ain yang ada di badan saudara kami, ya Allah. Hancurkan sihir yang ada di badan saudara kami, ya Allah. Dengan izin-Mu, dengan ayat-ayat-Mu. Wahai jin terlaknat, aku peringatkan kalian, silahkan kalian keluar. Takutlah dengan azab Allah. Takutlah dengan ayat-ayat Allah. Takutlah dengan murkanya Allah. Takutlah dengan nerakanya Allah. Aku melaknat kalian dengan laknat Allah. Al'anuka billa'natillah. Keluarlah kalian, sesungguhnya kalian terkutuk. Fakhruj minha fa innaka rajim. Ukhruj ya adu Allah, keluarlah kalian wahai musuh Allah. Ukhruj ya adu Allah, keluarlah kalian dari organ tubuh saudara kami. Ukhruj ya adu Allah, keluarlah kalian dari aliran darah saudara-saudara kami. Bukan tempatmu ada di situ. Takutlah dengan nerakanya Allah. Sesungguhnya kalian lemah. Inna kaidash syaitani kana dha'ifa.
Wahai jin kafir, jin munafik, jin terlaknat, sungguhnya tempat kalian adalah di dasar neraka. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Masuklah ke dalam Islam jika kalian ingin selamat dari azab Allah. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Teman-teman silakan pegang kepalanya belakang ya, belakang kepala sini pegang dengan 4 jari kanan kiri. Kemudian jempolnya ini letakkan di bawah leher seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa, fazzajirati zajra, fattaliyati zikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib
ذُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk tepuk-tepuk, pijat pundaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan kiri. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ. Teman-teman langsung turun ke pinggang ya. Pinggangnya silakan ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidul zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Teman-teman silakan pegang bawah perut ya, bawah pusar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkan sihir, gangguan jin, penyakit ain yang ada di dalam perut saudara kami, Allah. Hancurkan ya Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Yuk, yang sakit kepala pegang di sini ya. Jadi bawah telinga agak belakang sedikit, tekan di sini. Kemudian silakan ini ya, menutup telapak tangan kanan kiri, menutup pipi samping ya, agak
nempel ke telinga, tapi telinganya jangan ketutup seperti ini. Jempol tekan di belakang seperti ini ya. Yang sedang sakit kepala. Kalau kepalanya baik-baik saja, ya silakan pegang lutut. Ini khusus yang sedang sakit kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Selain sakit kepala, silakan pegang lututnya, kemudian dipijit-pijit. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Yang sakit, yang nyeri, pegang bagian yang sakit. Ya, kalau di bawah dada, pegang bagian dada. Kalau pinggang, pegang bagian pinggang. Bukan sekedar dipegang, diletakkan ya. Dipencet-pencet saja teman-teman. Tekan, ya, ditekan. Kecuali kalau dada jangan terlalu keras, ya. Nah, sini misalkan pinggang nih, tepuk-tepuk, terus ya, pencet-pencet, tekan, puter, ya. Puter, tekan, tepuk-tepuk, begitu. Puter, tekan, tepuk-tepuk, seperti itu, ya. Terus kemudian sekarang yang belum ada keluhan, silakan tekan kakinya, telapak kaki. Bismillahirrahmanirrahim. 3 menit lagi teman-teman ya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Yuk, telapak kakinya dipencet-pencet, bagian jempolnya, bagian jari-jarinya dipencet keluar seperti ini. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Yuk, terakhir teman-teman, pegang ubun-ubun. Pegang ubun-ubun, terus kemudian tengkuknya dipijet. Ya. Tengkuk pijat, ubun-ubun dipegang. Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Allahumma rabbana azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauk shifaan la yughadiru saqama
La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yuk, yang di ubun-ubun pindah ke perut. Ini tetap dipijit ya, tengkuknya tetap dipijit, ini perut diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya teman-teman, jangan diminum dulu. Ya seperti biasa, letakkan, dekatkan dengan mulut. Ya, ikuti bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bacakan ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan. Yuk silakan diminum 3 kali, teguhkan. Bismillah yang pertama, kemudian alhamdulillah. Bismillah yang kedua, alhamdulillah, kemudian bismillah yang ketiga, alhamdulillah. Jangan dihabisin, ya. Silakan minumnya separoh dan separohnya silakan diusap. Diusap di kepala, di leher, di tengkuk, di seluruh badan ya. Intinya di seluruh badan seperti itu. Kak Yanti terlambat. Ya, push up Kak Yanti. Silakan push up. Yang terlambat push up. Kak Sri Lestari baru gabung ya? Ya, push up. Yang baru bergabung push up. Tiap ruqyah keringatan. Oh ya, oh dingin sekali ya 18 derajat. Oh di Lembang, ya Kak Melati, ya itu mudah-mudahan efek positif. Ya yang muntah darah jangan takut, ya.
Yang muntah darah jangan takut, itu bagian proses keluarnya sihir. Ya, tidak perlu cari tahu siapa pelakunya, tetapi fokuslah pada kesembuhan. Masih ada ruqyah. Lanjutannya besok Kak Yanti, besok insya Allah pagi ya. Kalau pagi nggak ada berarti malam. Pokoknya gitu ya. Pokoknya kalau pagi nggak ada, simak malamnya. Kalau malam nggak ada, simak paginya. Begitu. Malam ini jam 20, terus kemudian pagi jam 6. Mungkin lebih sedikit. Itu. Setiap ruqyah selalu merindung. Ya. Semuanya itu adalah bukti ya bahwa ayat Al-Quran ini memberikan efek yang luar biasa. Begitu. Sehabis ruqyah keringetan. Kenapa ya? Karena mungkin panas. Karena bisa jadi gangguan jinnya kepanasan. Begitu. Saya merasa capek. Yuk istirahat, Kak Mufli. Kok ingusnya keluar terus? Kak Titik, apakah pas ruqyah? Langsung ngantuk. Yuk tidur. Yang ngantuk tidur. Ya mudah-mudahan teman-teman malam ini tidur nyenyak. Yang selama ini nggak bisa tidur, ada yang mengalami insomnia. Insomnia, ayo. Yang mengalami insomnia, barangkali ada yang namanya Nia. Namanya Nia. Terus kemudian menderitanya insomnia. Tidak perlu ganti nama ya teman-teman ya. Zaman dahulu ada kepercayaan namanya terlalu berat gitu. Sehingga kemudian ganti nama. Yang wajib ganti nama ini kalau misalkan namanya itu jelek, mengandung unsur neraka, ya. Misalkan siapa? Misalkan namanya Syaiton gitu. Ternyata ada loh nama orang namanya Syaiton. Ini kan parah sekali. Ya, karena mungkin orang tuanya nggak paham atau gimana, atau nama-nama berhala gitu ya. Lata, Uzza, atau nama-nama betul, nama neraka, jahanam begitu. Maka ini harus diganti. Begitu. Ruqyah boleh diaplikasikan ke ibu, boleh silakan. Airnya diminumkan langsung atau ibu sebaiknya silakan supaya menyimak langsung. Ya, atau dasim ya, nama-nama jin. Ada yang namanya Pak Dasim di sini. Ya. Pak Dasim, terus kemudian Mbak Khonzab. Gitu. Maka teman-teman yang saat ini masih mengalami reaksi, ya, silakan teman-teman ikhlaskan. Biasanya ini ada gangguan hati, ya, ada yang bermasalah. Nah, dasiman itu termasuk, ya, perlu ganti nama. Perlu ganti nama karena itu nama jin pelakor. Kalau khodam ini kan sebetulnya itu artinya bantuan ya. Seperti itu. Kalau darsim beda ya. Darsim itu beda. Oke teman-teman? Jin pelakor, iya. Karena tugasnya memang dia mengacaukan rumah tangga. Namanya jin dasim. Gitu. Selalu ngantuk kalau lihat tangan saya. Wah, tangannya ada apanya ya, ada obat tidurnya mungkin ya. Oke teman-teman, ada yang baru bergabung dan belum masuk ke dalam grup. Ada yang belum masuk ke dalam grup? Yang belum masuk ke dalam grup silakan. Ya, terapi kita itu double garden. Double garden melalui live dan melalui grup Huwawa. Pinggang masih sakit, Kak Ota Suherman, sejak kapan sakitnya? Apakah sudah lama? Ya, sudah dicek ke dokter belum? Secara medis seperti apa diagnosanya? Karena pinggang itu banyak sekali ya penyebabnya. Bisa dari ginjal, bisa dari syaraf, ya, kejepit, atau mungkin tulangnya bermasalah, gitu ya. Ya, yang baru bergabung masuk ke dalam grupnya begini, saya tunjukkan ya. Saudara ikut terapi tiba-tiba merasa gatal panas. Bagian mananya? Oh ya, yang pokoknya keluhan apapun, yuk masuk ke dalam grup dulu. Biar teman-teman bisa. Kak Ragil, pendarahan 10 sudah berhenti. Alhamdulillah sekali. Ya, alhamdulillah saya ikut bahagia kalau teman-teman merasakan manfaatnya. Yuk teman-teman yang baru saja bergabung, masuk ke dalam grup biar dapat notifikasi kapan live-nya.
Gitu ya. Ya, silakan masuk ke dalam grup. Caranya begini, silakan pencet di pojok kiri atas ya. Fungsi masuk grup pertama, teman-teman dapat notifikasi kapan live, dan yang kedua, kita lanjutkan terapinya itu di grup Wawa ya, grup Wawa ya, grup Wawa. Nah, yang sudah masuk grup jangan masuk lagi. Ini silakan dipencet. Terus kemudian, nah ini kalau ingin konsultasi apapun permasalahan teman-teman, apapun permasalahannya, entah itu masalah rumah tangga, masalah anak, air sisa di gelas boleh disimpan, dihabiskan aja Kak bunga matahari, atau dicipratkan di kamar ya. Karena kita live setiap saat, jadi jangan sampai disimpan, biar setiap live kita airnya fresh gitu ya. Nah, teman-teman yang ingin konsultasi silakan, di sini ada tulisan pesan, kirim pesan ya. Oh, boleh banget Kak Maya. Malah saya seneng ya kalau teman-teman mau konsultasi, artinya teman-teman percaya dengan kami begitu ya. Walaupun kita kelihatannya tidak meyakinkan begitu ya. Walaupun ilmu kita pas-pasan, alhamdulillah teman-teman masih percaya dengan kami. Kami ucapkan banyak terima kasih ya. Nah, teman-teman silakan di sini kalau mau bergabung dalam grupnya, ini ada tulisan grup terapi langit ya. Klik yang bawahnya, grup terapi gratis ya, terapilangit.com begitu. Nah, silakan diklik, maka teman-teman akan diarahkan ke sebuah halaman ya. Di sini mungkin agak sedikit lambat pengaruh dari jaringan. Badan jadi ringan. Wah, Kak Wati sampai terbang ya, ikut rukyah badan ringan. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Pas terapi ubun-ubun saya dingin sejuk. Mungkin ada lagi hujan, ada genteng bocor netes di ubun-ubun barangkali. Begitu. Teman-teman, di sini ya, ini halaman kita, halaman terapi langit. Nah, teman-teman yang punya masalah apapun, pokoknya klik yang atas ya. Ini ada grup terapi gratis. Begitu. Teman-teman nanti akan kita tambah lagi tombol untuk konsultasi dengan praktisi ya, dengan nomor saya. Terus kalau untuk admin ini yang tengah, kalau teman-teman punya hutang, ingin menambah penghasilan, ini klik yang ketiga ini, tombol yang ketiga ini ya. Ini masuk ke dalam grup lunas hutang, gitu. Nah, sementara memang saat ini belum kita aktifkan grupnya, walaupun hanya sekedar terapi-terapi biasa. Saya jujur belum terlalu aktif di grup itu karena memang sedang membagi waktu. Ya, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa mengaktifkan grupnya, gitu. Ya, pokoknya reaksi apapun ya, pokoknya aneh-aneh itu bisa jadi merupakan pertanda. Ya, pertanda bahwa ada yang tidak beres di dalam badan kita. Cukup sampai di situ, tidak usah mikir macam-macam. Pokoknya fokus kepada kesembuhan. Ya, tidak usah mikir wah ini ada sihir, ada penyakit aneh-aneh. Semakin difikirkan malah jadi semakin penyakit. Ya, khawatirnya malah jadi semakin sakit. Sudah lupakan saja, itu hanya sebuah ya alarm saja lah. Anggap sebagai sebuah alarm, oh, ternyata ada yang tidak beres dalam badan saya. Kita simpelkan ya terapi kita. Jadi jangan berpikir aneh-aneh, jangan berpikir sihir. Karena biasanya kalau terapi rukyah di luaran sana itu selalu, wah ini kena sihir nih, ini kena gangguan ini ya. Nah, kita di sini ingin merubah pola biar teman-teman tidak banyak pikiran. Gitu. Malu kalau sering konsul, nggak apa-apa Kak Heru Melati, silahkan konsultasi, jangan malu. Anggap saya itu, ya jangan sungkan-sungkan, anggap saya itu orang lain. Biar teman-teman tidak sungkan. Gitu. Oke, teman-teman di sini saya membuka peluang sinergi bagi teman-teman yang ingin membangun kekuatan finansial untuk lebih banyak sedekah, untuk bisa umroh, melunasi hutang, ya, membantu orang lain, menghajikan orang lain, membangun pondok pesantren, bangun masjid. Pokoknya kita akan sinergi ya, menjadi muslim sekaya-kayanya. Karena muslim itu harus kaya. Bagaimana caranya? Saya ngajak teman-teman sinergi untuk bisa memasarkan produk-produk terapi langit. Jadi kami punya komunitas terapi langit, produk-produknya ada madu anak rukyah, terus kemudian ada madu khusus GERD, ya rukyah, sudah dibaca ayat rukyah, madu khusus asam lambung, termasuk anxiety, termasuk gangguan yang tidak terdeteksi medis. Teman-teman barangkali sudah punya 1001 sensasi yang dicek ternyata nggak ketemu penyakitnya, dicek ke dokter. Maka insya Allah melalui perantara madu ini teman-teman bisa ya menjemput kesembuhan. Begitu.
Kalau teman-teman sudah kenal, sudah tahu nomor saya, lebih baik silakan japri langsung ke Wawa ya. Karena nanti saya lebih enak balesnya, jangan ke TikTok. Saya akan balas dengan pesan suara, begitu ya. Saya balas dengan pesan suara biar apa? Lebih cepat dan lebih jelas begitu. Terus teman-teman bisa nanti memasarkan ini ya, ada parfum Miss Toharo khusus perempuan. Kemudian teman-teman yang punya masalah kehidupan bisa mempelajari buku 7 Metode Terapi Langit. Ini buku tulisan saya yang saya tulis berdasarkan kisah nyata, kisah ajaib ya, betapa banyak saya mendapatkan keajaiban dari Allah. Lalu kemudian saya tuang menjadi sebuah buku agar apa? Agar lebih banyak orang yang merasakan keajaiban yang luar biasa. Dan termasuk ini sudah dipraktekkan banyak orang ya. Dari mulai hutangnya lunas, keluarganya harmonis, terus kemudian anaknya yang tadinya berkebutuhan khusus, ternyata alhamdulillah pelan-pelan Allah sembuhkan. Jadi cerdas, penghafal Al-Quran dan seterusnya. Terus hutang ribanya lunas, penyakitnya sembuh. Dengan apa? Perantara praktek 7 metode terapi langit. Ya, ini hanya 167, isinya full color, sehingga tidak membosankan dan dapat 4. Ada buku panduan, ada buku prakteknya, jadi bukan sekedar membaca tapi dipraktekkan. Kemudian dapat buku zikir pagi sore dan buku saku ayat ruqyah. Nah, silakan teman-teman bisa miliki bukunya atau ikut menjual ya, tinggal didapatkan di sini. Silakan teman-teman bisa dapatkan di profil ya. Caranya klik kiri atas, masuk ke profil, kemudian masuk ke belanja ya. Termasuk teman-teman kalau sudah bertahun-tahun mengalami sesuatu yang aneh-aneh ya, keluhan dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu insya Allah kita punya solusinya teman-teman. Nah, di sini kita menyediakan banyak sekali herbal, ya, sebagian sudah diruqyah. Silakan teman-teman, kalau mau konsultasi dulu, silakan. Ya, insya Allah kita siap membantu konsultasi teman-teman, walaupun nanti teman-teman tidak mengkonsumsi herbalnya, tidak jadi masalah, yang penting sehat. Ya, itu sudah membuat saya bahagia. Lagi pula, penjualan produk-produk ini, insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola, yaitu Pondok Pesantren Terapi Langit dan Pondok Pesantren Nasrul Sabilin Najah, dan satu lagi akan kami dirikan Pondok Pesantren Entrepreneur, Muslimpreneur. Kita membuka lowongan 5 santri usia 12 sampai 17 tahun. Kita akan didik menjadi pengusaha yang tangguh dan hafal Quran. Itu. Saya izin pamit teman-teman ya. Kak Mamah IKY, silakan DM. Silakan DM ya untuk konsultasi lebih lanjut. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu besok pagi atau besok malam. Ya, nanti kita informasikan. Kalau mau live pagi atau malam kita informasikan di grup. Terima kasih teman-teman, sehat selalu, sukses dunia akhirat, hutangnya lunas, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu teman-teman japriannya. Ya, silakan ke Asnah dan teman-teman yang lain kalau mau konsultasi. Ya, nanti kita berikan nomor wawanya seperti itu.